Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi dawuh, ya Aliyu, wa Sayyidina Ali, alaika bisidqil hadis wa hifdzil amanah wa sakhain nafs wa ifatil batn. Alaika natamana sira bisidqil hadis kelawan temene ucapan, kelawan bendere ucapan. Itu harus kita jaga. Ini anjuran Rasulullah. Kelihatannya kepada Sayyidina Ali, tapi tujuannya pada seluruh umat di Rasulullah SAW. Alaika bisidqil hadis, natamana sira kelawan temene ucapan. Jadi ucapan yang kita keluarkan dari mulut kita itu betul-betul terjaga keasliannya, terjaga keakuratannya, ya, bukan sesuatu yang cuma bualan, sesuatu yang goro-goroan, sesuatu yang enggak ada kenyataannya. Gitu. Jadi sering-sering ucaplah dengan ucapan yang baik, ya, ceritakan dengan cerita yang betul, yang betul-betul memang ada, ya. Tapi kalau itu memang berisikan tentang rahasia, maka jangan ceritakan pada orang lain. Karena rahasia sifatnya pribadi untuk diri sendiri, nggak perlu ceritakan pada orang lain. Dan tidak semua hal milik orang lain kita harus tahu, enggak. Kalau sifatnya rahasia, misalnya kita nggak perlu nguber, ya, nggak perlu nguber sedetail itu, nggak perlu. Ya, kecuali kalau untuk memutuskan satu hukum misalkan, maka katakanlah apa yang perlu dikatakan, katakanlah sesuatu yang berhubungan dengan hukuman tersebut. Misalkan orang ini, seperti ini, ucapkan dengan jujur nopanane. Itu. Terus jangan sampai jadi saksi palsu. Kita enggak menyaksikan, kok kita mengatakan menyaksikan, aku saksi nih. Aku saksinya bahwa orang ini telah melakukan ini, padahal kita tidak menyaksikan. Itu namanya saksi palsu. Saksi palsu ini nanti di akhirat itu ada satu hukuman yang sangat berat bagi saksi palsu. Jangan sampai jadi saksi palsu. Terus wa hifdzil amanati, dan ngrekso sira ing amanah. Apapun yang diamanahkan kepada kita, sekuat mungkin, semaksimal mungkin, monggo kita jaga, kita laksanakan amanah tersebut. Jangan sekalipun kita berusaha untuk mencidrai amanah tersebut. Kita dipasrai, misalkan laksanakan semampu kita, sekuat tenaga kita untuk menjaga amanah tersebut. Sampaikan salam saya kepada orang tua misalkan, ini satu amanah. Betul-betul nanti kalau orang tua kita ketemu misalkan, sampaikan salamnya, ya, itu. Jadi itu juga termasuk amanah. Tolong ini dijogo, jangan sampai rusak, ya, dijaga. Sekiranya barang tersebut nggak sampai rusak, ini amanah, ya. Kalau kita tidak menyampaikan salamnya, misalkan salamnya guru, misalkan kepada orang tua, maka kita tidak amanah. Misalkan berikan salam kepada orang tuanya, ya, ngaten. Nah, orang tuanya yang dikasih titipan salam tadi dijawab, alaika wa alaihi salam, alaika wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan hanya waalaikumsalam, enggak, tapi alaika wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang ketiga, pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali, wasakha'in nafsi, dan lumane hati, jembare hati, nrimo hati iki, ya, ndak mudah dongkol, ndak mudah jengkel, ya, pokoknya nrimo hati, alhamdulillah.
Keadaane dulur model apa kita nrimo. Dulur sukses kita terima. Dulur gak duwe ya jika kita pengertian untuk membantunya. Nah ini hati-hati selalu legowo, selalu tenang. Maka orang yang selalu tenang hatinya ini akan dijaga kesehatannya oleh Allah. Tidak mudah sakit, tidak mudah terserang penyakit stroke, tidak mudah terkena ya, sakit jantung dan sebagainya. Pokok hatinya selalu legowo, tenang, santai mawon. Dinikmati kenikmatan dari Allah ini kita nikmati apa nih. Maka kalau kita bisa menikmati nopo anane, lah itulah tingkat tinggi kesuksesan kita di situ. Ya, kapan kita sukses? Ketika kita bisa menikmati kenikmatan dari Allah, nopo anane niku nrimo ikhlas. Itu baru tingkat tinggi kesuksesan kita. Terus yang ke siji loro telu empat. Keempat pesan Rasulullah pada Sayyidina Ali wa iffatil batni lan kareksane weteng perut ini kita jaga enggak sampai kemasukan barang-barang haram, enggak kemasukan barang-barang najis. Ya, barang subhat, barang gosok itu kita hindari jangan sampai masuk ke dalam perut kita. Barang najis contohnya kita meletakkan makanan sembarangan. Ya, meletakkan makanan di atas tempat sing najis misalkan terus kita makan itu sebenarnya kita tidak menjogo perut kita ya terus menjaga perut dari makanan barang haram ya baik itu barang-barang haram tuki hewan-hewan yang terlarang babi terus anjing terus hewan yang bercakar enggak sampai makan hewan yang kuku tajam bernapa ngarannya banyak sekali ya hewan pemakan bangkai kan tidak kita makan burung alam-alam manuk dares dan sebagainya burung gagak yang dilarang dalam syariat Islam untuk dimakan jangan dimakan nah, karena itu termasuk barang haram maka kalau kita bisa menjaga perut kita dari barang haram itu kita termasuk iffatul batni menjaga perut kita ngaten mohon ya aliyu bi'sas sadiq alladhi yaqsiru fi sadiqih wa yusfi sirrahu sabun subakal wallahu asab al-fatihah bismillah akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh